warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyono, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 bidang studi pendidikan agama Islam dengan NIM 1870213220100 akan melaksanakan uji kinerja periode 1 tahun 2022. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Diponegoro Tulagan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Tidak. Namun biar Bapak lebih hafal ini, kita absen satu persatu ya. Nah, ini kelas 11 akuntansi. Aldo Lestiawan hadir. Terus Catur Agus Setiono. Catur Giri Prasetya. Hadir, Pak. Ya. Terus selanjutnya Devi Sabrina Kurnia Putri. Dina Lestari hadir. Dini Sri Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa. Alhamdulillah. Lanjut masuk ke materi ini. Marilah kita persiapkan dulu fisik kita ya. Fisik kita dan semangat, dan juga psikis kita dan merasa gitu. Ini agak tangannya di atas, yang tangan kiri di atas, yo tangan kiri, sing loro ini kayak ini ya, dilakukan. Terus yang tangan kanan dibuat tembak seperti pistol seperti ini. Sudah? Oke, sudah. Sekarang berbalik. Nah, yang kiri menjadi pistol, yang kanan menjadi ini atau diri. Sudah bisa? Belum. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa nggih? Oke. Ini kalau kalian bisa melakukan itu, maka otak kanan dan otak kiri kalian seimbang. Ya. Kalau seimbang, otomatis kalian insya Allah menjadi anak-anak yang cerdas. Makanya ini dilatih. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tadi sudah menyiapkan fisik dan psikis kita. Sudah fresh semuanya? Nah, sekarang Bapak mau menyampaikan materi hari ini, yakni mengenai pengurusan jenazah atau kepedulian kita terhadap jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Apakah kalian sudah pernah mengurusi jenazah? Belum pernah semuanya? Gimana? Pernah? Pernah? Saudaramu?
tentang bagaimana tata cara nanti memandikan dan juga mengkafani. Dua dulu, memandikan dan juga mengkafani. Kalau untuk menyolatkan dan juga memakamkan serta ziarah dan juga takziah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi fokus kita pada hari ini yaitu memandikan dan juga mengkafani. Manfaat dari kita mempelajari mengenai pengurusan jenazah ini, manfaatnya apa? Saya tahu. Manfaatnya adalah membuat kita itu ingat akan adanya kematian. Jadi apa yang jadi kabel bakal lihat mati. Untuk itu dengan kita menyadari itu, maka kita akan semangat untuk mempersiapkan apa? Yang keras, mempersiapkan apa? Mempersiapkan bekal. Apa catur? Bekal, Pak. Nah, bekalnya apa? Bekal Bekalnya yaitu iman. amal dan ibadah. Itu adalah bekal kita untuk menyambut yang namanya kematian. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, kita lihat di sini ya. Ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi kalian nanti setelah mempelajari ini mampu menjelaskan tata caranya, ya. Kalian catat itu. Terus selanjutnya, siswa mampu menuliskan dalil mengenai tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Jadi selain kalian dapat menjelaskan tata cara, kalian juga mampu nanti menuliskan dalil, ya. Menuliskan dalil, terus dapat membaca dan juga nanti menganalisis tajwidnya. Oke? Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam memandikan dan mengkafani jenazah di masyarakat. Jadi nanti kalian ketika di masyarakat terjun mengurus jenazah, kalian dapat kerjasama dan juga bertanggung jawab. Yang tahu hukumnya dari mengurus jenazah, siapa yang tahu angkat tangan? Hukumnya apa? Saya, Pak. Catur diri, apa hukumnya? Fardu kifayah yaitu apabila sebagian orang sudah melakukan maka hukum bagi yang lain sudah gugur. Untuk pertanyaan kedua, untuk mengkafani jenazah ini, untuk laki-laki berapa lapis, untuk perempuan berapa lapis? Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Oh iya, kamu Jimmy, silakan jawab. Untuk perempuan minimal 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis. Benar sekali. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tata cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Namun sebelum itu, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini jumlahnya berapa? 18. Oke. 18 dibagi 3 berapa? 6. 6 kali 3 18. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah saya bagi. Ayo, pindah kelompok masing-masing. Ayo. Duduknya di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, segera pindah. Ayo. Sudah nih, sesuai kelompok masing-masing ini. Akan saya tampilkan PPT ya, PowerPoint mengenai pembahasan jenazah. Silakan kalian siapkan buku catatan masing-masing nanti untuk mencatat poin-poin yang penting ya. Siapkan buku
catatan masing-masing untuk mencatat poin-poin yang penting. Sudah semuanya? Baiklah. Lihat PPT ya mengenai adab memandikan jenazah. Adab dari memandikan jenazah. Yang pertama yaitu menutupi atau tidak melihat auratnya. Jadi meskipun jenazah itu kita tetap tidak diperbolehkan untuk melihat auratnya. Tuh. Jadi ketika memandikan itu harus ditutup dengan kain. Kalinya itu ya dipeset-peset kain. Yang kedua, tidak memandikan langsung di bawah terik matahari. Jadi nuril itu dikasih penutup gitu, nggak boleh. Kasihan nanti. Yang ketiga, yang memandikan harus orang terpercaya, Maksudnya apa ini? Jenazah itu kan memiliki kondisi masing-masing, ya kan? Yang dikatakan orang yang terpercaya yaitu yang tidak menyampaikan aib dari jenazah itu pada orang lain. Misalnya jenazah kecelakaan, ya kan? Itu kan ada yang rusak mungkin, itu tidak boleh diceritakan pada orang lain, harus disimpan, ya. Itu maksudnya. Terus yang keempat, tidak dihadiri selain orang yang memandikan. Jadi wong yang lain tidak boleh melihat, hanya yang memandikan saja yang boleh melihat. Itu pun juga harus orang yang muhrimnya atau keluarga terdekatnya. Selanjutnya yakni lembut dalam setiap urusan. Berarti nyadungnya ora diwos-wos tapi lembut secara perlahan ini, ya. Karena apa? Karena mayat itu kan habis mengalami yang namanya sakaratul maut, itu sangat sakit sekali. Ibarat hewan yang dikuliti hidup-hidup itu sakitnya 1000 kali lipat itu. Kalian bayangkan kulit kalian yang kecil melekat di sini, kalian seret gitu gimana rasanya? Ya kan? Sakit kan? Itu sakitnya 1000 lebih dari itu. Makanya kita harus secara perlahan ketika mengurus jenazah. Itu ya. Dari memandikan jenazah, ini ya. Hadis dari memandikan jenazah. Saya bacakan, barang siapa memandikan mayat kemudian tidak menyiarkan keburukan mayat itu, maka dikeluarkanlah dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang memandikan mayat tidak menceritakan apapun kondisinya, maka ini dikeluarkanlah dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi suci. Yang tadinya dosanya sundul genteng, ya, sundul genteng, itu diampuni dosa-dosanya. Mau diampuni dosa-dosanya? Mau. Kita lanjutkan kembali, ya. Ini mengenai jenazah yang wajib dan tidak boleh dimandikan. Nih, yang wajib, ya, yang wajib dimandikan yaitu seorang muslim yang meninggal bukan karena mati syahid fisabilillah. Maknanya apa? Jadi orang yang meninggal karena syahid fisabilillah itu tidak boleh dimandikan. Contohnya, negara kita sedang berperang misalkan, ya. Lalu kita membela negara kita sampai kita meninggal dunia, itu tidak boleh dimandikan karena kita mati syahid fisabilillah. Nah, sekarang tidak dimandikan jenazah yang meninggal syahid fisabilillah seperti yang saya terangkan tadi. Sudah paham belum ini? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kembali, ya. Ini 7 golongan muslim yang mati syahid bukan di tangan orang kafir. Maksudnya tidak mati karena syahid fisabilillah, ya. Ya, paham ya? Yang pertama, karena sampar atau wabah. Jadi orang meninggal
terkena wabah itu syahid. Tapi bukan syahid fi sabilillah. Paham ya? Yang selanjutnya mati syahid itu orang yang terkena kolera. Kolera itu ada yang tahu apa? Penyakit kulit. Tapi penyakitnya menakutkan kolera itu. Ya. Selanjutnya karena lambung atau tumor ganas, jadi orang yang sakit perut ya lalu meninggal itu syahid. Tapi bukan fisabilillah. Selanjutnya mati karena terbakar, ya, itu syahid. Selanjutnya mati tenggelam, mati tertimbun, dan mati ketika melahirkan itu adalah syahid, tapi bukan fisabilillah, yang mana wajib untuk dimandikan. Tadi kita sudah membahas mengenai memandikan jenazah. Sekarang kita lanjutkan ke mengkafani jenazah. Ini kita lihat terlebih dahulu. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Terlihat dari belakang, kelihatan. Ayo, sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ayo, 1, 2, 3. Tidak Artinya, yang keras. Apabila salah seorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya, hendaklah diabaikan kafannya. Hadis riwayat Muslim. Oke, benar sekali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Idza kafara ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya. Jadi harus menggunakan kafan yang baik. Ini butuh bantuan satu siswa ya untuk membantu saya menjalankan PowerPoint karena saya harus bolak-balik sana kemari kan capek. Saya butuh satu siswa. Ya, siapa yang mau membantu saya? Saya, Pak. Oh iya, satu silakan ke depan. Silakan. Nanti kalau saya suruh lanjut kamu klik ya sebelah sini ya. Oke, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengkafani jenazah, tentunya kan sudah dibersihkan terlebih dahulu jenazahnya. Diapakan tadi? Yang pertama, dimandikan. Selanjutnya kita lanjut ke pengkafanan. Yang pertama yaitu siapkan meja atau tempat lain untuk meletakkan jenazah. Ini ya, meja ataukah dongkrak ya, kalau bahasa kita dongkrak itu ya. Pokoknya yang bisa untuk meletakkan jenazah. Yang jelas letaknya yang tinggi, ya, yang tinggi kan kalau di bawah kan sulit kita untuk kafani. Ayo lanjut. Yang kedua, letakkan 7 tali di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Seperti kalian bisa melihat pada gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi membahas mengenai tata cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah, silakan kalian persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang belum kalian pahami. Ya, siapkan pertanyaan apapun asalkan mengenai memandikan dan mengkafani jenazah tadi. Ayo, silakan kalian tulis di buku tulis kalian hal apa yang belum kalian pahami, lalu nanti kalian tanyakan. Ya, siap? Siap, Pak. Baiklah, ayo dimulai dari sekarang. Kalian sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami? Sudah? Sudah. Baiklah. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Jennifer, silakan. Apa yang ditanyakan? Apa fungsi kabel garis, Pak?
Baiklah, apa fungsi dari kapur barus? Ada yang tahu yang lain? Belum ada yang tahu? Baiklah, saya salah. Fungsi dari kapur barus itu adalah untuk apa? Sebagai wangi-wangian. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk membuat tubuh mayat itu lebih bertahan lama. Itu adalah fungsi dari kapur barus. Sudah terjawab ya, Jennifer? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ayo, Dini, silakan Dini. Fungsi dari daun bidara. Daun bidara itu fungsinya adalah sebagai ganti wangi-wangian. Jikalau tidak ada wangi-wangian, maka gantinya adalah daun bidara. Jadi sebelum kita bekerja kelompok, silakan kalian mencari referensi sendiri ya. Di Google yang sudah saya share tadi linknya. Kalian pelajari jurnal, di sana ada jurnal yang sudah saya siapkan. Oke? Silakan dibuka terlebih dahulu sebelum kita nanti untuk bekerja kelompok, sebelum kita berdiskusi. Silakan dibuka melalui handphone masing-masing. Silakan disiapkan handphonenya. Ya, ini yang link ini yang bawah, yang bawah. Sudah. Yang bawah, link yang bawah. Ya. Oke, itu. Ya, sebelah sana sudah siap? Bisa membuka? Gimana, Catur? Tidak punya paketan, bisa menggunakan wifi yang disediakan. Ya. Sudah. Akhirnya sudah. Oh ya sudah. Silakan kalian pelajari dulu itu jurnal yang saya bagikan melalui link ya. Kita lanjutkan. Tadi setelah kalian mempelajari jurnal yang saya bagikan melalui link ya, terpelajari semuanya? Ya. Sekarang waktunya kita untuk berpikir ya. Kita untuk berpikir secara kritik. Kita berpikir lebih jauh, lebih dalam. Ya. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Ayo, hadap-hadapan. Hadap-hadapan, ayo. Masing-masing, ayo. Kelompok masing-masing. Sudah semua? Sudah siap? Untuk kelompok pertama, saya berikan problem ya. Saya berikan problem ini. Tolong dicatat, salah satu catat. Jika terdapat mayat seorang lelaki yang memiliki badan yang tinggi dan besar sehingga tidak muat untuk 3 lapis kain kafan. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah ya? Sudah. Itu silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Untuk kelompok 2, saya akan memberikan kelompok 2 ini sebuah masalah yang berkaitan dengan materi kita ya. Masalahnya ditulis bagaimana cara mengurus jenazah yang hanya ditemukan sebagian kecil dari potongan tubuhnya saja. Ya. Apakah harus dimandikan? Apakah harus dikafani? Itu silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Kalian cari dalil yang sesuai dengan problem itu, ya. Lalu nanti kita presentasikan ke depan. Untuk pertanyaan kelompok 2, problem kelompok 2.
Pertanyaannya yaitu problemnya, bagaimanakah jika di dalam memandikan jenazah itu tidak terdapat muhrimnya atau mahramnya? Bagaimana cara mengatasinya? Siapakah yang boleh untuk memandikan? Waktu untuk diskusi sudah selesai, ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai problem yang saya berikan tadi, ya. Siap? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Yang siap dulu kelompok 1 siap? Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Kita beri aplaus biar semangat. Silakan sampaikan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Ya, soalnya dibacakan juga. Jika terdapat mayat seorang laki-laki yang memiliki badan yang tinggi dan besar sehingga tidak muat untuk 3 lapis kain kafan, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan ditambah kain kembali karena 3 adalah batas minimal, jadi boleh untuk ditambahkan secukupnya. Hasil dari kerja kelompok kalian sangat luar biasa, kelompok. Oke, kita telah mempelajari materi mengenai memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat ketercapaian kalian dalam materi ini, saya sudah menyiapkan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan melalui link HP kalian. Karena sebenarnya saya mau menggunakan PPT PowerPoint karena ini mati, ya, tiba-tiba mati, jadi saya share di HP kalian. Silakan dibuka. Silakan dibuka LKPD yang sudah saya bagikan. Itu langsung kalian kerjakan, ya. Langsung kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis kalian. Nanti dikumpulkan. Karena sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja depan. Penghujung pembelajaran. Untuk itu kalian tadi sudah saya persilakan untuk meresum, ya kan? Sudah semuanya, sudah saya lihat resumnya juga. Saya lihat resumnya. Saya lihat satu persatu. Coba dibuka. Dibuka. Ya. Hal ini perlu kita simpulkan terlebih dahulu, ya, mengenai perawatan jenazah. Saya mohon ada beberapa siswa nanti yang memberikan kesimpulan sebelum saya menyimpulkan, ya. Kain kafan untuk laki-laki berapa lapis kain kafan yang diperlukan? Ayo Jennifer, silakan dijawab. Ayo. Untuk perempuan 5 lapis, Ya. untuk laki-laki 3 lapis. Oke, betul sekali. Pada hari ini, ya, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah, sudah kita lalui bersama-sama. Namun sebelum saya tutup, saya akhiri, perlu kita simpulkan, ya, apa yang sudah kita pelajari, bahwa manusia itu pada akhirnya akan mengalami yang namanya yang sebelumnya kita itu mandi sendiri-sendiri, ya kan? Pada akhirnya kita akan dimandikan. Yang sebelumnya kita itu sholat sendiri-sendiri, pada akhirnya kita akan
untuk itu sebelum kita disolatkan, mari kita sholat sendiri. Lebih baik, lebih utama sholat berjamaah sebelum disolatkan secara berjamaah. Karena apa? Kunci kita untuk selamat itu adalah dengan kita memperbanyak ibadah. Segala amal ibadah yang kita lakukan itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu perlu saya tekankan kembali ya kepada diri saya dan juga kepada kita semuanya agar kita senantiasa menjaga diri, menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat. Oke. Lalu untuk tugas di rumah minggu depan ya, kalian pelajari mengenai bab sholat jenazah. Itu tugasnya ya. Kalian resum mengenai pelaksanaan sholat jenazah. Tugasnya itu hanya meresum mengenai pelaksanaan sholat jenazah. Oke, siap G? Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, perlu Bapak sampaikan bahwa pada pertemuan minggu depan ya, pertemuan depan ini kita masih membahas mengenai jenazah. Akan tetapi nanti pada sebab sholat jenazah nanti kita akan praktek sholat jenazah bersama-sama. Okay? Akan saya berikan reward ya, akan saya berikan reward penghargaan. Apa? 1 ballpoint ya. Ini baru 1. Nanti yang lainnya temui saya di kantor ya, di kantor. Silakan. Kita buat untuk pertemuan pagi ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita terima, dapat kita tanamkan dalam diri kita dengan baik, sehingga dapat kita amalkan ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Amin ya rabbal